Assalamualaikum semuanya. Pisang coklat anti bocor. Aku bakalan kasih resep rahasia para pedagang gimana cara ngegoreng lumpia pisang coklat ini tuh tanpa bocor, tanpa minyaknya tuh hitam teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kulitnya aja masih mulus banget, cakep, apalagi isiannya juga full dan lumer banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, aku pencet tuh lumer banget. Ini tuh nggak perlu pakai coklat khusus, cukup kalian nonton video ini aja sampai habis, pasti bakalan tahu tipsnya apa. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku bakalan siapin perekatnya dulu. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk perekatnya biar hemat aku cuman pakai tepung terigu aja. Di sini untuk tepung terigunya aku cuman pakai 1 sendok makan dan air secukupnya. Kalau teman-teman mau ditambahin garam juga boleh, disesuaikan aja sama selera kalian. Untuk airnya dikasihnya sedikit-sedikit aja sambil diaduk kayak gini biar kita tuh tahu tekstur yang kita dapat. Ini untuk teksturnya aku bakalan buat yang kental kayak gini biar dia tuh nanti sekali oles gitu dia udah nempel gitu loh teman-teman. Ini udah siap, kita tinggal pinggirin aja, kita tinggal siapin toppingnya. Untuk toppingnya di sini aku bakalan tambahin keju ya teman-teman ya. Ini ada sisa keju di kulkas, jadi aku pakai sisa keju di kulkas dan tinggal kita serut aja seperti ini ya. Ini untuk kejunya kurang lebih aku pakainya sekitaran 40-50 gram keju, disesuaikan aja sama keinginan kalian. Kalau kalian suka kejunya banyak, sok dibanyakin juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak punya serutan keju, untuk kejunya boleh dipotong-potong sama pisau biasa aja teman-teman, potongannya disesuaikan sama keinginan kalian ya, jadi nggak harus diserut seperti yang aku punya. Kejunya udah siap, kita tinggal langsung aja siapin alas dan jangan lupa siapin pisang juga ya teman-teman ya. Di sini sebelum kita eksekusi aku bakalan potong-potong pisangnya dulu. Ini di sini untuk pemilihan pisangnya aku tuh pakai pisang raja teman-teman, pisang raja yang bener-bener sudah matang. Soalnya kalau pisangnya tuh belum bener-bener matang, dia tuh masih ada rasa-rasa getir gimana ya, tahu kan pisang belum matang tuh rasanya kayak gimana, dia tuh nggak manis. Apalagi pisang raja ini tuh kalau dia belum matang rasanya tuh nggak ada sama sekali, jadi kita harus nunggu si pisang rajanya ini tuh harus bener-bener matang, agak lembek gitu buat ngedapetin rasa manisnya. Ini untuk satu buah pisang aku bagi 6 piece ya, kalian bisa lihat di video tadi aku cara motongnya kayak gimana. Lanjut, pisangnya udah selesai, tinggal kita siapin kulit lumpianya. Ini dia kulit lumpia yang aku punya. Ini kulit lumpianya gak harus seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Di sini aku ambil langsung 2 lembar. Ini kayak gini. Kita langsung aja kasih isian pisangnya 1. Kalau teman-teman pengen lebih gede pisangnya juga boleh ya, disesuaikan aja. Kita kasih keju kurang lebih 1 sendok makan atau disesuaikan sama selera. Dan di sini aku tambahin coklat kayak gini ya. Ini aku pakai dark coklat. Sorry, ini lidah aku agak belok. Ini aku pakai dark coklat, jadi coklatnya yang pahit. Kalau teman-teman gak suka coklat pahit, boleh langsung aja diganti coklat susu sesuai selera kalian. Ini kita lipat, jadi ini gak langsung 2 aku double gitu ya teman-teman ya. Ini yang pertama aku lipet 1 dulu kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kita langsung aja lipet lagi. Kita lipat kiri kanannya kayak gini. Setelah itu kita gulung dari bawah ke atas. Ini kalau di double kayak gini dijamin kalau digoreng dia nggak bakalan bocor-bocor ya. Jadi tipsnya supaya pisang coklat kalian nggak meluber kemana-mana, kulit lumpianya tuh harus di double ya. Ini kita ulangin sekali lagi. Jadi kita ambil 1 lembar kulit lumpia, kita tinggal isi pisang, keju, sama coklat atau disesuaikan sama keinginan kalian. Kalau kalian mau rasa-rasa juga boleh, mau ditambahin gula juga nggak apa-apa biar dia lebih manis. Kalau mau ditambahin kental manis tinggal ditambahin ya teman-teman ya. Ini kita lipat dari bawah, jadi lapisan pertama itu tuh kita ngelipetnya dari bawah, terus kiri kanannya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau kiri kanannya udah rapi, kita langsung aja gulung abis. Jangan langsung dikasih perkat, kita ambil 1 lembar lagi kulit lumpianya.
kita lipat kiri kanan. Jadi yang kedua ini aku lipat kiri kanan, terus bagian bawahnya baru aku lipat kayak gini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita gulung sampai habis. Jangan lupa dikasih perekat biar dia tuh nggak ambiar pas digoreng. Tuh kayak gini aja, ini dijamin sih nggak bakalan luber kemana-mana. Kalau udah dibentuk semuanya, kita langsung aja siap goreng ya. Kebetulan pas aku buat ini coklatnya tuh habis teman-teman, jadi untuk satu resep kali ini aku cuman buat 9 piece aja, tapi menurut aku 9 piece ini tuh udah banyak banget. Kita langsung aja siapin teflon. Sebenarnya ngegoreng gak harus pakai teflon ya teman-teman ya. Aku rekomendasiin banget teman-teman ngegorengnya pakai banyak minyak, biar dia tuh matengnya sampai ke dalam-dalam gitu loh. Karena di sini kan kulit lumpianya double ya teman-teman ya, jadi kita ngegorengnya harus ekstra. Maksud aku tuh harus agak lama biar dia tuh matengnya sampai ke dalam-dalam. Untuk apinya dijaga, jangan terlalu gede biar dia tuh nggak gampang gosong, biar dia tuh bisa matengnya sampai ke dalam-dalam ya. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa sambil terus dibalik kayak gini biar dia tuh matengnya merata. Pokoknya di sini aku merekomendasiin nggak harus pakai teflon seperti yang punya kayak gini ya teman-teman ya. Pakai penggorengan yang cembung terus banyak minyak, itu menurut aku lebih enak sih. Teman-teman bisa lihat sendiri, tadi tuh aku nggak pakai coklat khusus ya, tapi pas digoreng biasanya kayak gini tuh udah meluber kemana-mana. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh nggak meluber ya, bener-bener tetep cantik di dalam situ, nggak kemana-mana si coklatnya. Ini kalau kalian nggak percaya, langsung aja dipraktekin di rumah. Kalau teman-teman untuk coklatnya nggak mau yang coklat, bisa divariasikan aja ya. Aku pengennya sih variasi-variasi gitu, cuman doyannya aku tuh cuman coklat doang teman-teman, daripada nggak kemakan, jadi aku cari aman aja ya. Ini kalau udah kecoklatannya udah merata dan dalam-dalamnya juga udah mateng, tinggal kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis ya. Ini jangan lupa ditiriskan dulu biar minyaknya tuh nggak ngendap gitu loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, gorengan kedua minyak aku masih tetap cantik banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Kulitnya juga masih coklat ya teman-teman ya. Biasanya kalau coklatnya bocor dia tuh warnanya menghitam gitu dan agak putih, tapi ini tetap warnanya coklat atau kuning keemasan gitu, tetap cantik banget. Ini aku langsung aja review ya teman-teman ya. Ini tuh crispy banget bagian luarnya dan lumer banget bagian dalamnya. Aku langsung aja gunting. Ini tuh sebenarnya disobek gitu aja keras banget, cuman kayaknya biar lebih rapi kita gunting aja ya. Apalagi untuk pemilihan pisangnya, ini tuh udah mantep banget, pakai pisang raja yang udah bener-bener matang. Jadi sekali pencet nggak cuman coklatnya aja yang lumer teman-teman, pisangnya juga ikut lumer. Kalian bisa lihat sendiri, masya Allah ini tuh enak banget. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini tadi aku pakai dark coklat, rasanya emang agak pahit gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak suka yang agak pahit kayak gini, bisa ditambahin kental manis ataupun diganti coklatnya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.